adalah dalam rangka membangun kristalisasi semangat dan juga ujung tombak daripada maju dan mundurnya gerakan organisasi Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila Kabupaten Pangandaran. Ini penting sekali. Saya tentu sangat berbangga dengan ketua. Berproses di organisasi memerlukan satu spirit modal bernama keyakinan atas satu dasar gerakan kita bernama ideologi. Ini penting. Sabta Pemuda Pancasila mengadakan kegiatan ini adalah dalam rangka melakukan satu konsolidasi organisasi sekaligus mengukur kujur nimbang kalangkang sampai di mana, seperti apa kebersamaan yang seharusnya menjadi modal utama gerakan organisasi yang harus hidup ini nakodai kita ke depan untuk menjadi satu generator perubahan untuk kemajuan Kabupaten Pangandaran ke depan. Rangka memperkuat silaturahmi dalam rangka memperkuat organisasi. Karena Pemuda Pancasila itu punya tagline, tanpa jiwa korsa kita bukan siapa-siapa. Untuk itu, menjelang tahun politik ke depan, perkuat persaudaraan. Karena tanpa persaudaraan kita akan berselisih dengan sesama saudaranya. Hari ini Pemuda Pancasila sudah menjadi milik dari seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran, dari semua unsur. Kader-kader kita ada berdiri di berbagai kelompok masyarakat. Berarti Pemuda Pancasila sudah bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Pangandaran. 10 tahun kita sudah berdiri di Kabupaten Pangandaran. Kita memasuki pilkada yang ketiga. Hari ini saya akan mempertegas komitmen bahwa Pemuda Pancasila itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Kita secara lembaga memberikan kebebasan kepada seluruh kader Pancasila untuk ikut berpolitik dimanapun sesuai minat dan kehendak yang disesuaikan dengan kepentingan daerahnya masing-masing. Hari ini kita sudah bisa berdiri menjadi organisasi independen. Kita tidak bisa ditarik kanan kiri untuk ikut sepihak. Kita itu PP milik semua golongan. PP bukan milik ketua MPC, pengurus MPC ataupun siapapun. PP adalah milik seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran yang siap mengawal pilkada dengan kondusivitas. Karena dengan kondusivitas kita tetap terjaga persaudaraan sesama warga Kabupaten Pangandaran. PP wajib menjadi inisiator dari segala kondusivitas yang ada di Kabupaten Pangandaran. Hari ini kita sudah 10 tahun, maka saya percayalah rekan-rekan sudah pengalaman dalam menjaga wilayahnya masing-masing. Saya tidak mungkin. Kita lihat sejarah revolusi Prancis adalah pertarungan antara kelompok borjuis dengan prolet. Sejarah revolusi Vietnam adalah sejarah gerakan dari Vietnam. Maka sejarah revolusi Indonesia adalah sejarah pertarungan para pemikir, para penggagas, yaitu para pemuda. Kalau pemuda Pancasila, kalau Sabma tidak melakukan satu gagasan, satu harapan, dan satu sounding gagas untuk kemajuan pemuda Pancasila di Kabupaten Pangandaran, untuk kemajuan Kabupaten Pangandaran, sangat tidak mungkin kita bisa maju tanpa bersama-sama. Tadi juga disampaikan oleh Bu Metro bahwa pemuda Pancasila itu harus berperan aktif di dalam proses pembangunan, khususnya di Kabupaten Pangandaran. Saya melihat dan saya bisa merasakan bahwa organisasi kemasyarakatan terbesar yang ada di Pangandaran adalah Pemuda Pancasila. Bukan hanya dilihat dari jumlahnya yang sangat banyak, tapi juga dilihat dari struktur organisasi orang-orang yang ada di struktur organisasinya. Dewan Pangannya siapa? Pak Komjen, Pak Bupati. Dewan Pangannya saja Pak Bupati kan yang punyanya Pangandaran,
Ya. Artinya yang punya itu dalam pengertian dia adalah sebagai pemimpin Pangandaran. Terus MPO-nya Bang Sento, ya, pengusaha besar yang ada di Pangandaran. Siapa yang tidak kenal dengan Bang Sento? Bukan hanya dikenal di Pangandaran, tapi juga dikenal di luar Pangandaran dan di luar Pangandaran. Jadi tidak ada alasan bagi pemuda Pancasila untuk tidak eksis di Kabupaten Pangandaran. Harus eksis. Jangan hanya sebagai penonton, tapi betul-betul mempunyai kontribusi positif, kontribusi aktif di dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Arah pembangunan, proses pelaksanaan pembangunan, pemuda Pancasila harus ikut bersama mewarnai, harus bisa ikut merasakan. Jangan hanya jadi penonton, jangan hanya jadi apa jembernya, ya. Jangan hanya jadi pembangunan saja. Dewan Pakarnya saja, kabupaten harus jadi, kalau dalam dunia bisnis harus jadi pengusaha, harus jadi pengusaha. Jangan jadi ownernya, jangan jadi subkontraknya. Apalagi hanya sebagai suppliernya saja. Ya. Berhasil atau tidak tergantung dari diri sendiri, Pak. Jangan hanya mengandalkan kepada pemberian, harus berjuang, harus berjuang. Emang negara kita tidak mahal dari apa? Dari pemberian? Bukan, Pak. Dan berjuang, kalau Bapak ingin maju, jangan jadi pengemis. Jadi apa? Jadi pejuang, jadi petarung. Setuju? Bukankah bangsa ini terlahir atas jerih payah para pendahulu, para pejuang kita yang menamakan dirinya, sudah menasbihkan dirinya bahwa Pancasila adalah salah satu norma dasar, the philosophy of God's. Maka pemuda Pancasila kita sudah otomatis, selain namanya juga memang Pancasila, tetapi gerakan dasar kita didasarkan pada sendi-sendi nilai-nilai, etika-etika, moral yang tercantum di dalam sila Pancasila sebagai salah satu landasan ideologi Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah sesuatu yang penting. Organisasi yang begitu sangat luar biasa. Di saat organisasi yang lain tidak begitu banyak kegiatannya, tidak begitu silaturahminya kurang terjalin kalau menurut saya, dan kekompakan solidaritas menurut saya pemuda Pancasila ini sangat luar biasa. Mau salah mau bener biasanya pokoknya ningali itu pemuda Pancasila atau lain pasti dibelaan. Bener deh. Mau salah mau bener pokoknya anggota dulu dibelaan. Mau salah belakangan, bener belakangan. Yang penting belaan lah gitu kan. Saya sebagai ketua Serikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Pangandaran sangat bangga menjadi salah satu bagian dari Pemuda Pancasila. Dan sekarang Pemuda Pancasila adalah rumah saya. Ketika saya lelah, ketika saya ingin beristirahat, ketika saya ingin mengadu dan apapun, itu akan kembali ke rumah. Pemuda Pancasila adalah rumah saya dan saya akan kembali ke rumah saya. Kalau pemuda Pancasila di Kabupaten Pangandaran, kita bersama-sama harus dan akan mencetak sejarah tentang betapa pentingnya kita mendistribusikan kader. Hal sederhana tadi diabsen oleh Sekjen. Ada penyelenggara pemilu di tingkat Bawaslu, di tingkat KPU, itu kecil dan sederhana. Ada jabatan-jabatan pos lain. Yang terpenting adalah bagaimana kecintaan kita pemuda Pancasila kepada organisasi pemuda Pancasila tidak terganggu. Jadi kegiatan kali ini adalah kegiatan halal bihalal sebetulnya. Meskipun kita mepet ke akhir-akhir, kenapa? Karena kita juga ingin melihat bagaimana pemuda Pancasila di Kabupaten Pangandaran memiliki satu kekompakan yang bisa dilihat oleh seluruh aspek yang ada di Kabupaten Pangandaran. Seperti itu.
Kita estimasi itu di 500, kemungkinan di angka 300 sampai 400 orang dari beberapa PAC. Kemarin kita menginstruksikan kepada semua PAC untuk menghadirkan 50 minimal per PAC. Kalau kita ada ada 10, berarti ada 500. Kurang lebih kita ada sekitar 300 sampai 400 orang yang hari ini hadir. Nah, untuk dari pejabat sendiri sebetulnya kita sudah mengundang semuanya. Ada Pak Bupati yang kebetulan sedang tidak bisa hadir, sedang di Jakarta. Ada Pak Wakil yang alhamdulillah hadir hari ini. Kita juga mengundang seluruh bakal calon yang memang sudah terkonfirmasi. Hari ini tadinya Pak Haji Dang Okta sudah juga konfirmasi hadir, tetapi karena ada panggilan ke Jakarta dari PKB, maka tadi pagi beliau izin untuk tidak bisa hadir di acara ini. Tetapi semua bakal calon, sebetulnya hari ini kita berniat untuk memberikan edukasi kepada semua bakal calon. Bagaimana pemuda Pancasila, bagaimana Sapma Pemuda Pancasila ingin diberikan ruang yang lebih luas. Bagaimana siapapun nanti ke depan yang menjadi pemimpin harus melibatkan PP Pemuda Pancasila, Sapma Pemuda Pancasila. Kenapa? Karena saya melihat bahwasanya politik di Pangandaran harus menjadi politik deliberatif. Bagaimana Jurgen Habermas sudah mengatakan bahwa politik harus menjadi ruang-ruang bagi seluruh organisasi. Untuk hari ini, Pemuda Pancasila secara organisasi netral. Secara organisasi Pemuda Pancasila, Sapma Pemuda Pancasila bersikap netral. Tetapi setiap insan yang ada di Pemuda Pancasila silahkan masuk ke sendi-sendi calon-calon yang memang akan berkontestasi. Contohnya ada beberapa kader-kader yang memang masuk ke dalam sendi-sendi itu, tetapi harus seizin dari Ketua MPC. Jadi ketika nanti ada PAC, ketika nanti ada kader-kader Sapma, ketika kader-kader yang lain akan masuk ke dalam sendi-sendi perpolitikan, mendukung salah satu calon, dipersilahkan, tetapi secara organisasi PP Pemuda Pancasila harus tetap netral, harus tetap berada di tengah. Hari ini sudah ada calon yang memang sudah jadi, ada Ketua Sri Kandi jadi perwakilan dari kader organik Pemuda Pancasila. Ke depan saya ingin lebih banyak lagi bagaimana KNPI harus kita duduki dan kuasai. Ketua Karang Taruna harus kita duduki dan kuasai. Bagaimana calon-calon pemimpin, kalaupun hari ini belum ada calon bupati dan wakil bupati yang organik dari Pemuda Pancasila, tetapi visi dan misi Pemuda Pancasila harus masuk ke dalam visi dan misi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pangandaran. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.